Halo Pak Yosef, kami dari kelompok 6 dari kelas 12 IPS 1. Saya Vinandra J. Cahya, absen 31. Kemudian ada kelompok saya Dionysius Diasdi, absen 10. Glenn Johan Halim, absen 11. Johan Christopher, absen 24. Dan Rico Fernandez, absen 30. Topik kita kali ini adalah stabilitas ekonomi Orde Baru. Oke, apa dua kebijakan ekonomi Orde Baru? Ada dua kebijakan, yaitu program jangka pendek dan jangka panjang. Ya, silakan Johan Christopher, jangka pendek. Untuk jangka pendek, pada awalnya itu Presiden Soeharto dihadapkan pada masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi, yaitu berbagai permasalahan ekonomi. Itu terjadinya seperti inflasi yang mencapai sampai 6.500%, mengakibatkan melonjaknya harga-harga kebutuhan. Selain itu, alat-alat produksi mengalami kerusakan terutama di sektor pertanian. Permasalahan tersebut mengakibatkan kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Rehabilitasi dan stabilitas ekonomi menjadi kebijakan awal pemerintah di Orde Baru. Dalam memulihkan kondisi tersebut, rehabilitasi maksudnya itu perbaikan fisik terhadap perasaan-perasaan dan alat produksi. Dan stabilitas dimaksud itu pengendalian inflasi supaya harga tidak melonjak naik terus. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat dari tabel berikut. Jadi bisa dilihat dari tabel berikut bahwa kita lihat dari tabel ini bahwa program stabilitas dan program rehabilitas itu yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru itu menumbuhkan hasil yang bisa dibilang cukup baik, yaitu tingkat inflasi yang awalnya 650% menjadi turun menjadi 120% pada tahun 1969. Kerusakan sarana prasarana mulai diperbaiki dan dibuat menjadi lebih baik. Pemerintah Orde Baru itu siap melaksanakan program jangka panjang khususnya di bidang pertanian. Ya, bisa dilanjutkan oleh Glenn Johan Halim. Oke, lalu sekarang program jangka panjang. Ini pada 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita 1 tersebut fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Lalu Repelita 2 dan Repelita 3 fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Lalu fokus Repelita keempat dan Repelita kelima, yaitu selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri. Oke, next slide. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak positif. Dampak positifnya tuh yang pertama tuh adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkret. Lalu yang kedua, investor asing tuh mau menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Lalu selanjutnya ada pengangguran minimum, serta penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Ya, selanjutnya. Selanjutnya ada dampak negatif dari kebijakan Orde Baru, yaitu kenaikan harga pada awal tahun 1966, perbedaan ekonomi antar daerah, terciptanya kelompok yang terpinggirkan, menimbulnya konglomerasi, pembangunan yang dilakukan hanya dapat dinikmati oleh sebagian rakyat kecil, pembangunan hanya mengutamakan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh. Yang selanjutnya, pembangunan tidak merata, dan pembangunan Indonesia yang tidak merata timbul kesenjangan pembangunan antar pusat daerah dan daerah yang disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Dan yang terakhir, muncullah rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah seperti Aceh dan Papua.
Sekian, terima kasih telah mendengarkan.